Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan studi kasus mengenai kasus kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2019 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah audit forensik. Dosen pengampu Ibu Suci Azahra, SEMSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adila Sari dengan NPM 2315 100 116 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Natasha dengan NPM 23151013. Perkenalkan nama saya Nuraini Azlin dengan NPM 231510051. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dalam latar belakang dalam studi kasus ini, pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia tersandung kasus manipulasi laporan keuangan. Dua direksi, yaitu Direksi Utama Ari Aksara dan Direktur Keuangan, terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi real dalam laporan keuangan tahun 2018. Manajemen mencatat pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi sebesar USD 239 juta, padahal pembayaran belum diterima dan bersifat piutang dalam jangka panjang yang belum pasti. Selanjutnya, tujuan kecurangan meningkatkan laba bersih agar terlihat positif dan menghindari sorotan publik, serta meningkatkan citra di mata investor dan pemegang saham. Dampak yang terjadi, pertama, saham sempat naik karena laporan keuangan terlihat positif, tetapi kemudian anjlok setelah kecurangan terungkap. Yang kedua, OJK, Kementerian, BUMN, dan BPK turun tangan. Yang ketiga, direksi dicopot. Yang keempat, reputasi perusahaan menurun drastis. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana audit forensik. Tujuan audit forensik mengidentifikasi aktor dan modus kecurangan, menentukan jumlah kerugian real, mengumpulkan bukti untuk potensi proses hukum, pidana, atau perdata. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu perencanaan, menentukan ruang lingkup atau laporan keuangan dari tahun 2017 hingga 2019. Menetapkan tim forensik internal plus eksternal auditor. Dan ada pengumpulan data, audit atas kontrak kerjasama dengan Mahata, analisis arus kas dan bukti pembayaran, wawancara dengan pihak internal dan eksternal terkait. Kemudian ada analisis dan investigasi, pemeriksaan kronologi, pencatatan pendapatan, analisis atas pelanggaran PSAK, standar akuntansi, dan identifikasi rekayasa laporan atau fraudulent financial reporting. Dan terakhir ada pelaporan, laporan lengkap dengan bukti digital, dokumen, dan penyataan saksi. Kemudian ada rekomendasi tindak lanjut, hukum, dan perbaikan internal. Dan di sini ada kebijakan audit forensik. Yang pertama ada penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, pemisahan wewenang pencatatan dan otorisasi pendapatan, review dari persetujuan dari pihak independen terhadap transaksi besar. Kemudian penerapan whistleblowing system yang aman dan anonim, saluran pengaduan yang efektif untuk karyawan atau pihak ketiga, perlindungan terhadap pelapor. Baik, saya akan lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dipaparkan oleh teman saya sebelumnya mengenai kebijakan audit forensik, yang dimana ada internal berkala dan rotasi jabatan. Audit ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga rotasi manajemen dan keuangan untuk menghindari kolusi jangka panjang. Selanjutnya ada pelatihan etika dan kepatuhan, yang dimana pelatihan rutin tentang integritas dan pelaporan keuangan sesuai PSAK, serta kode etik yang harus ditandatangani oleh semua manajemen dan direksi. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, kasus kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan akuntansi dan laporan keuangan dapat dilakukan secara sistematis oleh pihak manajemen demi menampilkan citra positif perusahaan dengan mencatat pendapatan fiktif dari kerjasama yang belum menghasilkan arus kas nyata. Perusahaan tampak menguntungkan di atas kertas, padahal kenyataannya mengalami kerugian. Kecurangan ini tidak hanya merugikan pemegang saham dan investor, tetapi juga mencoreng reputasi,
korporasi, dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Melalui audit forensik, pelanggaran dapat ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan bukti hingga analisis digital dan dokumen akuntansi, guna memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Namun, audit saja tidak cukup, pencegahan harus menjadi prioritas melalui penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Mekanisme whistleblowing yang aman, pelatihan etika bagi karyawan, serta rotasi jabatan di posisi strategis. Dengan demikian, organisasi tidak hanya dapat mengungkapkan dan menindak pelaku kecurangan, tetapi juga membangun budaya integritas dan transportasi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami mengenai studi kasus kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2019. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.